Study, 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 study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang latihan soal UTBK, khususnya untuk materi protista. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Fenomena red tides atau pasang merah membuat air laut bisa berubah warna menjadi kemerahan, ya. Kuncinya ini merah pada siang hari atau menjadi kebiruan saat malam hari sebagai akibat dari ledakan populasi organisme apa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, klorofita. Vita adalah tumbuhan, kloro adalah hijau. Jadi vita ini merujuk ke alga hijau, ya. Jadi protista mirip tumbuhan yang berwarna hijau atau alga hijau. Selanjutnya cyanobacteria. Jadi ini adalah bakteri yang cyano, yaitu hijau biru, atau disebut juga sebagai alga hijau biru. Kenapa disebut alga hijau biru? Sebenarnya dia tuh bakteri, tapi dia bentuknya itu lembaran seperti alga dan warnanya hijau biru, makanya disebut alga hijau biru, ya. Selanjutnya dinoflagellata. Ini adalah alga api atau Pyrophyta. Nah, dia ini ya berwarna kemerahan juga, ya. Dia berbahaya karena bisa menimbulkan keracunan. Selanjutnya diatom. Diatomnya adalah alga yang berkatup dua seperti kerang. Nah, di si diatom, cyanobacteria, chlorophyta, dan dinoflagellata ini semuanya bisa mengalami blooming, ya, atau mengalami kenaikan populasi. Nah, kenapa bisa naik? Yaitu karena tersedianya nutrisi. Nutrisinya itu bisa berupa fosfat maupun nitrat. Asalnya dari mana? Bisa dari endapan yang ada di bawah laut terbawa arus karena ada badai, sehingga arus air itu tinggi, sehingga nutrisi yang di bawah mengendap itu terangkat ke atas. Bisa juga terbawa oleh arus angin dari daerah yang banyak nutrisi ke daerah yang miskin nutrisi. Bisa juga karena pencemaran limbah, jadi limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah deterjen yang banyak mengandung fosfat, dan limbah pertanian banyak mengandung nitrat, itu bisa menimbulkan blooming alga. Blooming ini berbahaya, ya, karena dia bisa alga itu kan dia butuh oksigen juga kan. Nah, oksigen itu nanti akan mengurangi oksigen yang terlarut yang ada di air, sehingga organisme lain seperti ikan-ikan dan hewan lain yang ada di laut itu kurang oksigen, yang harus napas lewat air itu kurang oksigen. Selanjutnya untuk si alga, blooming alga itu sendiri kan dia menutup permukaan air, maka otomatis menghalangi sinar matahari untuk bisa tembus ke bawah permukaan air, sehingga kalau misal ada alga makroskopis atau alga besar-besar yang ada di bawah yang dia tumbuh seperti tumbuhan, dan juga misalnya ada koral-koral yang butuh sinar matahari, mereka tidak bisa hidup seperti itu, tidak bisa berfotosintesis. Mereka ini bisa mengalami blooming, ya. Hanya saja yang berbahaya adalah dinoflagellata. Karena ini masuknya red tides atau merah, maka yang betul adalah dinoflagellata atau alga api. Sedangkan untuk protozoa ini adalah zoo ini kan hewan, ya. Nah, proto ini awal atau kecil, ya. Jadi hewan-hewan kecil atau hewan-hewan awal. Ini adalah nama lain dari protista mirip hewan. Kenapa disebut mirip hewan? Karena dia tidak punya pigmen fotosintetik. Jadi dia tidak autotrof tapi heterotrof, ya. Oke, ini pembahasannya. Red tides merupakan sebuah fenomena alam air laut yang berwarna merah, biru, coklat, kuning, hijau tergantung dari jenis alganya, ya. Yang dominan apa? Yang disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton. Nah, plankton itu adalah organisme yang dia melayang-layang di air. Fito ini mirip tumbuhan, ya. Jadi merujuk ke alga mikroskopik dari kelompok mikroalga. Mikro itu kecil, alga itu ganggang, bersel tunggal, kelompok dinoflagellata atau Pyrophyta atau alga api, ya. Ia juga memiliki fosfor yang memancarkan cahaya. Nah, inilah sebabnya kenapa kalau malam hari itu seperti ada cahaya berwarna biru di permukaan air laut, karena ada fosfornya yang bisa memberikan efek bioluminescence. Fenomena ini membahayakan karena mikroorganisme ini bisa menghasilkan ciguatoksin yang nanti jika
dikonsumsi oleh organisme laut, misalnya ikan, dan nanti manusia makan ikan tersebut, manusia bisa ikut keracunan. Oke ya, jadi jawabannya adalah Dinoflagellata atau alga api. Ini kenampakan dari red tide saat siang dan malam hari. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa berkomentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.